Kembali dengan obrolan santai 2B3 Barbar Cafe. Kali ini saya punya seorang tamu yang istimewa dalam kehidupan tentunya ya. Tapi beranjaknya tetap awalnya dia adalah seorang biker yang dengan proses perjalanan hidupnya mungkin kita semua bisa belajar dari sini. Saya perkenalkan tamu saya kali ini. Gimana kabarnya? Baik. Bro Ipung. Iya, Bro Ipung. Kayaknya kita udah lama sekali ya tidak ketemu ini. Bro Ipung ini kan aslinya biker ya. Hobi naik motor. Hobi naik motor. Jadi Bro Ipung ini selama ini kan tetap biker ya. Ya. Tetap biker. Saya terkenal dulu bagaimana perjalanannya menjadi seorang biker. Bahkan saya dengar dari teman-teman legend karena pada saat itu touringnya belum panjang, ini sudah paling panjang. Itu yang saya tahu. Tapi makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol supaya dapat apa ya yang bisa diceritakan seperti itu. Gimana Om? Makin hari makin baik. Masih masih tetap biker ya? Masih sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau boleh tahu touringnya kemana saja? Touringnya ya sama seperti yang lain lah. Paling jauh cuma sampai Lombok aja. Waduh, ini padahal Belum bisa kemana-mana. Ceritanya dari teman-teman itu lebih dari sekedar Lombok dan banyak hal yang bisa digali, tapi ngakunya kok cuman sampai Lombok itu loh. Ya sampai Lombok sekarang bukan legend, banyak yang bisa itu. Padahal beliau ini adalah legend Bro Ipung ini. Terus kegiatan harian apa? Saya kok dengar sekarang malah sudah nggak kerja ya? Lah ya makanya dulu sudah nggak kerja, ada yang pernah diusahakan dari sisi buat pabrik, buat ini dan sebagainya. Itu sudah nggak berlanjut semua itu? Sudah nggak berlanjut semua. Wah, karena gara motor atau gara-gara ada concern yang lain? Ya itu mungkin perjalanan hidup kali Om ya, perjalanan hidup. Jadi sudah pernah ngerasain ngerintis bikin pabrik dari nol sampai besar dengan berbagai macam naik turunnya kehidupan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan itu semua. Saya melihat terakhir itu banyak di media sosial Anda itu ini Bro, kayak vlogger tapi ceritanya itu tidak menunjukkan siapa dia, hanya saya tahunya dari namanya saja itu. Itu namanya aja dan menceritakan segala sesuatu yang di luar biker yang diceritakan, bukan bikernya, bukan prosesnya dan sebagainya. Bisa diceritakan itu menarik sekali itu. Yeah. Itu sebagai apa ya, vlogger ya? Tetap biker. Biker. Bukan, biker. yang prosesnya di media sosialnya itu vlogger atau apa itu? Nggak vlogger menurut saya sih, nggak vlogger itu. Jadi bukan apa vlogger. itu? Jadi perjalanan touring yang saya dokumentasikan. Kalau vlogger kan lebih ke arah ngomong sendiri sendiri, Iya. Kayak gitu. Menceritakan sendiri naik motor sembari ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Nah, itu perjalanan touring yang didokumentasikan. Misalnya di suatu tempat, Anda bisa menceritakan tempatnya itu menjadi sesuatu cerita. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana dapat sumbernya, terus kemudian proses editingnya dan sebagainya itu kan melalui proses itu. Saya lihat tidak sekali take itu. Betul. Jadi Gitu gini, touring ke pantai, touring ke laut, touring ke pulau mana, kemana-mana, saya udah ngelakuin itu semua. Oke. Cuma kok merasa jenuh ya, gitu. Touring kok ke tempat gitu-gitu aja, aja gitu loh. Saya mencoba untuk nyari yang sesuatu yang beda. Kebetulan saya suka sejarah Nusantara. Oh iya, betul. Jadi saya lihat itu banyak sejarah ya. Ya. Tapi sejarahnya itu bukan hanya sekedar sejarah, saya lihat itu. Betul. Ada ceritanya itu sampai in detail gitu. Ya, betul. Itu mencari dari sumbernya. Iya, betul. Mencari sendiri atau mencari dari sumber terdekat atau bagaimana itu? Ya cari di googling, baca di buku, baru. Jadi gini, saya mencoba hal yang baru. Hobi naik motor tetap kita jalanin, cuma tujuannya saya cari yaitu mengunjungi tempat-tempat sejarah seperti candi-candi, situs, petilasan yang berhubungan dengan sejarah bangsa kita, Indonesia, Nusantara. Nah, jadi saya touring ke mungkin belum semua ya, mungkin sekitar 150 candi lah baru. 150 candi. Nah, itu dari mulai Rawang sampai paling jauh Candi Jabung di Probolinggo. Paiton. Oh, ini semua masih bicara di Pulau Jawa ya? Pulau Jawa dulu. Berarti sejarah Jawa dulu gitu. Sebenarnya ya sejarah Jawa dulu. Sejarah Jawa. Jadi
Saya naik motor mau napak tilas kejayaan bangsa kita Nusantara mulai dari era Tarumanegara, Kalingga, Itu Majapahit juga ada loh. sampai nanti di Trowulan Majapahit sampai ke Mataram Islam, Jogja dan Solo. Cuma misi ini belum selesai. Saya baru sampai ke ceritanya di era Majapahit. Itu kalau touring Yes. untuk ke candi-candi itu ya. Yes. Itu sama tim atau bagaimana? Sendiri. 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 Loh, kan kalau touring ke sana berarti kan bawa perbekalan untuk personal Full. ya. Full. Terus kemudian untuk apa namanya videonya dan sebagainya itu dilakukan sendiri. Sendiri. Wah, luar biasa ini. Coba saya pengen tahu ini ceritanya gimana kok bisa sendiri, dia ngedit juga Yes. dan sebagainya. Tapi kalau proses ngedit, proses ngambil gambar, saya tidak begitu apa ya? Tidak begitu aneh gitu. Itu sudah banyak yang bisa melakukan. Cerita. Yes. Bagaimana mengulas ceritanya, mulai ini apa dan sebagainya. Itu karena belum masuk, saya belum ngerti nih caranya nyari beritanya dari mana. Saya pikir apa dia datangin orang-orang setempat, tapi tadi dikatakan sendiri. Berarti kan nggak mungkin dong datang terus sebagai wisatawan ngambil seperti itu. Jadi gini. Jadi ceritakan gitu. Ya, misinya sebenarnya nih di baju ini. Oh, berkendara, Naik motor, berbudaya, berbudaya, berdampak. berdampak. Oh, berkendara, hobi kita. oke. Naik motor. Biker. Yes, berbudaya. Kita tidak lupa asal usul kita ada di mana. Oh, Itu karena baik. kita Iya, lahir iya, iya. di Indonesia. Budaya ya. Budaya. Berdampak apa yang kita bawa kita bisa tularkan ke teman-teman Wah, ini dari yang paling perjalanan ini. yang paling berkesan ini berdampaknya ini. Berdampak. Kalau berbudaya, ya semua berbudaya harus ya, karena memang ini kan kita lari ke situs-situs itu. Tapi ada efeknya berdampak. Gitu. Yes, Nah, coba ini yang membuat tagline ini siapa ini? saya sendiri. Oh. Saya sendiri. Dan itu bisa dibuktikan dengan video-videonya yang seperti itu ya. Karena touring itu akhirnya saya iseng-iseng bikin TikTok. Ternyata hasil dari touring itu video-videonya sempat viral. Sampai ada satu video Mas itu sampai 3 juta viewer itu yang nonton. Luar biasa, 3 juta viewer. Itu waktu kejadian aneh di Candi Penataran Blitar. Oh, oke. Gini. Anehnya jangan diceritakan dulu, karena ini banyak nih yang harus bisa digali. Banyak banget. Banyak ya kan ya. Banyak Tapi saya pengen tahu proses dulu deh. Jadi misalnya datang ke suatu tempat. Yes. Tadi dimulai dari Kerawang ya. Ya dari Kerawang. Dari Kerawang terus mungkin ke yang saya tahu banyak Kerawang belum pernah tahu. Mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Timur Yes. boleh. Kalau datang ke suatu tempat itu ngapain prosesnya? Ini suatu petilasan gitu. Yes. Jadi sebelum berangkat itu saya udah persiapan Mas. Mau kota mana aja sih? Candi mana aja tuh udah siapin di Jakarta. Udah di mapping. Mas, kayaknya lebih enak saya ngerokok ya, biar enak ngobrol lagi nih. Boleh nggak nih, Mas? Ya oke deh. Tamu saya ini, Oh, mana rokoknya? aduh, kalau tidak ngerokok dia akan Ya. agak ngeblank. Anak Tapi motor oke gitu biar lagi. ya. Ya, Oh, ciri khas anak motor ya. Kebetulan Motornya aja tuh, lihat ngeliting sendiri tuh. saya nemenin minum aja ya. Saya nemenin Siap, minum siap, aja siap. ya. Gimana tadi? Ya itu yang tadi itu saya pengen tahu kalau yang terjadi misterinya ada hal yang Iya, apa itu santai saja. Tapi yang saya pengen tahu itu ini apa namanya prosesnya. Iya. Nah, tadi kan proses tadi ya, karena kepotong dengan rokok tadi. Oke, jadi prosesnya bagaimana? Kalau datang ke suatu tempat, terus apa yang dilakukan di suatu tempat itu? Misalnya persiapan dulu atau bagaimana? Yes. Tapi pertanyaannya kalau persiapan orang diri sendiri, cuman sendiri saja, dan nggak aneh-aneh kan itu ya? Itu ya, mungkin bisa diceritakan dari prosesnya pembuatan video Misalnya itu. kalau kita mau mengulas era Mataram kuno, dia tuh adanya dari Dieng, Magelang sampai Jogja. Sebelum dia pindah di abad ke-10 ke Jawa Timur. Jadi dari Jakarta saya udah siapin nih. Candi mana aja. Saya pelajari nih candi apa aja, mana aja. Jadi saya tahu ceritanya dulu. Nah, pada saat perjalanan saya ke tempat ke sana, baru saya lihat bentuk candinya. Nah, biasanya di candi itu pasti kita akan ketemu kuncen atau juru kuncinya atau juru pelihara sebutannya biasanya jupel. Artinya pada saat dalam perjalanan itu sudah dirancang dari awal. Sudah dirancang, sudah ada persiapan. Semua touring selalu harusnya seperti itu.
mau kemana pun sudah ada planning. Termasuk ke candi-candi mana di Jawa itu udah dilihat dulu? Mau ke candi atau mau ke pantai atau kemana namanya kan. Oh, saya pikir nanya orang, oh di sana ada candi, didatengin enggak ya? Enggak. Berarti memang itu suatu destinasi yang akan didatangi. Memang kita tuju. Tapi nanti dalam perjalanan saat kita ngomong sama Jupel, juru pelihara candi, misalnya Candi Barong. Gitu, ya, candi nah, di sana saat ya. ngomong nanti kan si juru pelihara tuh akan bilang, Mas udah pernah ke candi ini belum? Oh ternyata saya belum list nih. Dikasih tahu, akhirnya jadi nambah. Oh ternyata ada candi ini yang baru ditemukan. Oh ternyata ada candi kecil yang jarang orang tahu. Saya masuk. Itu taunya kita nggak dari Google, dari juru pelihara atau dari orang yang kita ketemui di petilasan atau candi-candi itu. Itu saya baru tahu itu. Ternyata memang harus diurut ya. Jadi dipunya list dulu, dari listnya digali detailnya yang mana, terus kemudian kalau ada penambahan sambil jalan gitu ya. Sembari jalan. Oh luar biasa. Nah sekarang itu berarti waktunya juga bisa nambah dong. Wah, saya baru 3 hari ini Mas, baru sampai rumah. Kemarin 1 bulan keliling Jawa Timur ke candi. Berarti meninggalkan keluarga semua ya? Yes. Sendiri? Sendiri. Luar 1 biasa. bulan. Nah, sebelum jauh ke sana, ini utangnya tadi masalah misterinya ya, di situnya itu. Om, sembari. Oke. Kopi, Om. Sambil kita minum, ini kopi produknya dari Barbar. Dari Barbarnya si Om. Nah, jadi gini, pada saat kita, sebelum semua beralih, yang saya tahu kan dulu peturing, ya kan? Peturing, modifikasi motor, seneng, ini seneng, semuanya serba seneng. Yang saya tahu itu. Kok tiba-tiba berubah ke sesuatu hal yang berbau sejarah. Ini kan bertolak belakang. Ya. Dasarnya apa? Apalagi dulu pengusaha. Pengusaha itu ngomongnya duit. Bila perlu tambah perusahaannya banyak, cabangnya banyak kan begitu. Ini saya lihat produk-produknya juga udah nggak ada di pasaran itu. Nah sekarang apa yang melatar belakangi Bro Ipung ini bisa tertarik kepada budaya atau istilahnya sejarah termasuk candi-candi dengan secara detail bisa menggali, mengupas, menginformasikan karena itu memang bagus banget ya. Banyak juga saya orang Jawa Timur tapi namanya Trowulan aja saya belum pernah. Ceritanya apalagi? Cerita global Majapahit tahu, tapi secara detailnya, waduh. Nah itu yang kemarin saya lihat di TikTok-nya ya. Di TikTok itu saya lihat. Ya, TikTok saya. Itu detail dijelaskannya dengan bahasanya sedikit lugas ya, gitu. Lugas, maksudnya simpel. Karena simpel itu jadi saya ngerti. Oh begini tuh penjelasannya. Padahal pikiran saya, videonya saya bisa buat lebih baik. Bayangan saya gitu. Tapi makanya ini pengen tahu prosesnya bagaimana ini. Kok bisa sendiri mengerjakan sesuatunya sehingga bisa bersinergi menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tadi ini yang saya tanyakan ininya dulu. Kuadran dari seorang entrepreneur terus berubah menjadi budayawan, bisa disebut budayawan ya kayak gitu ya. Karena mempelajari hal-hal seperti itu apa yang melatar belakangnya? Mungkin umur juga mempengaruhi Mas. Kalau dari sisi pengusaha sudah merasa sedikit punya duit. Gitu. Ternyata semua itu bagi saya nih pribadi, bagi saya itu hampa, sia-sia. Makanya kenapa kok kayak saya mencari sesuatu gitu, ada sesuatu yang tidak membuat happy lah. Touring kemana-mana, oke lah membuat kita happy hari H. Pulang ke rumah, ya sama aja balik lagi. Jadi kayaknya ya memang karena umur semakin tua gitu. Jadi mungkin semua orang juga akan mengalami fase sudah mencari fase yang beda ketenangan, tapi tidak meninggalkan hobi tadi. Tapi ini berarti sesuatu yang yang agak agak aneh. Karena kalau orang jadi pengusaha itu harapannya perusahaannya tambah besar, karyawannya tambah banyak, marketingnya luar biasa, kan begitu? Tapi kalau ini malah sesuatu yang memang berdampak. Saya lihat kalau tadi tagline-nya ada berdampak itu berdampak. Tapi kan dari sisi ekonomi nggak ada ininya, nggak ada pemasukan, terutama buat keluarga tentunya. Kalau buat diri sendiri itu bisa. Nah ini yang mungkin bisa dijelasin di situnya. Ya
anehnya hidup itu, kuasa Tuhan itu ya, Mas, rezeki itu datang dari mana aja bisa lah. Walaupun kita sendiri nggak bekerja sama sekali, malah main motor terus, touring terus. Kok Tapi bisa tetap begitu aja. ya? Ya kan saya bilang itu rezeki itu bisa datang dari mana aja, entah dari anak ataupun dari istri. Dari mana. Dan itu jalan terus ya? Jalan terus. Saya 3 bulan sekali pasti keliling candi. Nah, itu pada saat jalan seperti itu kan perlu biaya ya? Biaya. Baik operasionalnya ya, Yes. dan sebagainya. Yes. Bahkan kalau ketemu juru kunci apa kita nggak ngajak ngopi dan sebagainya? Ya sebenarnya kalau juru kunci itu tidak boleh kita ngasih duit. Oh, Memang ada larangan dari negara itu nggak boleh. Tapi ya karena antar sesama manusia kemanusiaan, ya pasti ada uang rokok. nah itu kan berarti ada cost-nya itu. Ada kos. Nah, bagaimana mensiasati cost untuk memperoleh informasi seperti itu dan juga yang lain-lain itu gimana itu? Ya saya bilang tadi selalu aja dicukupkan, selalu aja dicukupkan segalanya oleh yang kuasa. Jadi ya punya aja. Gitu. Punya aja. Tapi sebelum lanjut ini itu dipublish di mana itu? TikTok ya? Kebetulan saya fokusnya di TikTok. Di TikTok. Di TikTok karena tidak sengaja buat TikTok untuk memvideokan segala perjalanan candi saya, ternyata malah banyak yang suka sejarah-sejarah itu. Dan ternyata yang bikin miris itu bahwa orang sekarang tuh nggak tahu sejarah bangsanya sendiri. Oke, jadi ini fokusnya Edukasi untuk sebenarnya. edukasi ya? Ya, dampaknya tadi berdampak saya mengedukasi apa yang saya lakukan, perjalanan dari candi-candi. Jadi mengulas sejarah bangsa kita masa lalu biar anak-anak muda sekarang tahu asal-usul kita. Sekarang gini, saya juga jadi penasaran nih, sedikit aja. Itu TikToknya followernya banyak nggak? Pertama saya buat tuh cuma 20. Om, itu juga teman-teman sendiri. Sekarang sudah dalam waktu 5-6 bulan ini 14.000. Buset, banyak juga ya? Ya, Cepat juga ya? cepat. Dan itu sudah sudah menghasilkan dari TikTok itu? TikTok itu kan tidak bisa menghasilkan, beda dengan YouTube. Oh, begitu. Beda dengan YouTube. Kalau TikTok mau menghasilkan itu ya kita live jualan atau di endorse. Kalau memang followernya udah ya banyak sekali gitu kan. Tapi jujur kalau saya tidak mencari tadi, saya hanya tadi berdampak pengabdian edukasi ke anak-anak sekarang, terlebih ke anak-anak motor sebenarnya sih itu. Artinya kalau TikToknya itu tidak menghasilkan, Yes. uang untuk operasional itu didapat dari mana? Ya, ada. Ada ya? Ada, memang ada. Sudah ada posnya lah. Wow, ini luar biasa ini. Tapi agak sulit untuk ditiru. Ya sudah, kita kembali kepada topiknya aja. Jadi kalau tadi kuadrannya berubah karena memang kepuasannya ingin berbagi ya. Yes. Seperti tagline-nya ini ada berdampak gitu ya, Bro ya. Betul. Berkendara, berbudaya, berdampak. Ini saya juga baru lihat nih, tapi lumayan juga bagus nih. Nah, Dan ini juga sebelum pergi saya buat sendiri dulu. Saya cetak sendiri untuk sendiri baru saya pakai. kenapa kok punya tagline yang ketiga ini? Berdampak itu kenapa? Percuma, saya bukan mengajarkan yang lain. Ini menurut pandangan saya. Percuma lah kita naik motor kemana-mana, pakai motor apa kemana-mana. Kalau nggak memberikan sumbangsi sedikit buat bangsa ini ataupun buat orang-orang di sekitar kita. Iya sih. Nah, coba itu yang dari diri saya mau coba lakukan, Om. Walaupun cuma sedikit. Itu yang saya lihat. Memang videonya itu kalau bagi saya pribadi ya memang ada dampaknya. Karena dari saya tidak tahu dan itu khususnya di Jawa ya. Di Jawa yang saya asli Jawa aja belum tentu mengerti dan dengan membaca itu jadi mengerti hal-hal seperti itu ya. Oh, begitu. Jadi berpindahnya karena memang sudah menekankan dirinya bahwa berkendara, berbudaya, berdampak. Ya, itu luar biasa itu. Jadi sekarang yang dibuat seperti itu ya. Iya. Nah ini tadi juga heran juga perjalanan bisa lebih dari 1 bulan juga ya. Sebulan. Itu keluarga nggak protes apa? Kebetulan anak dan istri memang support. Dan juga anak dan istri kalau memang waktunya ada, saya ajak touring. Pasti ke candi-candi juga. Itu support apa ngempet? Ngempet itu maksudnya sebenarnya dia tertekan. Waduh, ini gimana sih ngabisin uang budget keluarga aja.
Atau daripada nanti di rumah malah uring-uringan, mungkin bisa kan ada orang yang nggak touring jadi uring-uringan. Kebetulan akhirnya juga istri dan anak pun jadi akhirnya ke bawah-bawah ikut suka ke candi Om. Jadi walaupun liburan gitu ke Bali kemarin itu, ya orang-orang ke pantai kemana saya pasti ke candi atau ke pura-pura sejarah, yang prasejarah. Dan ternyata ya memang suka mereka juga sama istri naik motor berdua keliling Dieng, keliling Jogja Magelang, pasti ke candi, nggak ke tempat lain. Oh, setiap candi itu selalu ada penunggunya. Seharusnya selalu ada juru peliharanya. Kadang-kadang kita tidak bertemu kalau waktunya tidak pas, jamnya tidak pas. Biasanya candi itu buka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. 4 sore. Jam 4 sore pasti digembok. Terus mereka tahu persis sejarahnya itu. Tahu persis. Nah, lebih banyak diambil dari juru pemelihara tadi, juru pelihara itu atau dari Google? Dari segalanya Om, dari berbagai macam sumber, entah itu dari juru pelihara kita ambil, dari googling kita ambil, dan dari literasi buku.